Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Samuel Jibraltin dengan NIM 21011010060. Di sini saya akan menjelaskan tentang streaming FLC. Baik, kita mulai saja. Judulnya yang sudah saya bilang tadi, streaming video dengan server RTP dengan nama Samuel Martin dengan NIM-nya 21011010060. Topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah streaming, kedua format video, ketiga hasil analisis, keempat kesimpulan. Baik, poin pertama streaming. Definisi streaming video itu apa? Streaming video itu adalah suatu cara menonton video secara langsung melalui internet tanpa perlu menunggu unduhan selesai. Data video dikirim dalam potongan-potongan kecil melalui jaringan dan penggunaannya dapat menontonnya sesegera saat potong-potongan tersebut tiba. Streaming video memungkinkan nonton instan dan lancar tanpa gangguan. Baik, yang kedua itu adalah format video. Ada macam-macam format video. Yang pertama adalah H.264 plus MP3 dalam kurung MP4, yang dimana pengertiannya adalah H.264 juga dikenal sebagai Advanced Video Coding atau AVC, adalah format kompresi video yang populer dan baik digunakan untuk streaming video. H.264 memberikan kualitas video yang baik dengan ukuran file yang relatif lebih kecil sehingga memudahkan pengiriman melalui jaringan MP3. Adalah format kompresi audio yang umum digunakan ketika digabungkan dalam format MP4. H.264 baik digunakan untuk video, sementara audio dikompres dengan format MP3. Format ini sering digunakan dalam konteks streaming video online dan kompatibel dengan protokol RTP atau Real Time Transport Protocol untuk streaming. Baik, yang kedua ada MPG2 plus MPGA, yang dimana singkatan ini adalah Moving Picture Expert Group 2, adalah format video yang digunakan secara luas dalam industri penyiaran dan DVD. MPG2 memberikan kualitas video yang baik, tetapi ukuran filenya lebih besar dibandingkan dengan H.264. MPGA ini adalah format audio yang menggunakan kompresi MPG1 layer 2 dalam konteks streaming dengan service RTP. Kombinasi MPG2 plus MPGA dapat digunakan untuk mengirim video dan audio melalui jaringan. Baik, selanjutnya itu adalah MPG 4720p, yang dimana adalah format video yang dikembangkan oleh Moving Picture Expert Group. Format ini mendukung berbagai tingkat kualitas video termasuk 720p yang mengacu pada resolusi video 1280x720 pixel dengan progressive scan. Format MPG 720p ini umum digunakan dalam streaming video dengan kualitas definisi tinggi atau HD dan dapat didukung oleh service RTP untuk pengiriman melalui jaringan. Dan yang terakhir ada H.264 plus MP3 dalam kurung MP4, itu adalah format video yang dikembangkan oleh Expert Group ini yang mengacu pada resolusi video 128 pixel dengan progressive scan. Format MPG 78 ini umum digunakan dengan streaming video dengan kualitas definisi tinggi HD dan dapat didukung oleh service RTV untuk pengiriman melalui jaringan. Baik, di sini ada analisa yang telah saya buat melalui aplikasi WordStream itu. Baik, dalam format ini H.264 plus MP3 ini ketika dianalisis menggunakan aplikasi WordStream menghasilkan RTP sejumlah 4030 dengan ekspektasi jumlah paket yang diterima adalah 4104. Maka dari itu mengalami loss sekitar 74 paket atau 1,80%. Bisa dilihat di dalam sini. Baik, selanjutnya ada MPG2 tambah MPGA, yang dimana dalam format video ini ketika dianalisis menggunakan aplikasi WordStream menghasilkan paket RTP sejumlah 4030 dengan ekspektasi jumlah paket yang diterima dalam 4104. Maka dari itu mengalami loss sekitar 74 paket atau 1,80%. Sama seperti yang tadi, bisa lihat di sini. Baru ada H.264 plus MP3 dalam kurung MP4. Dalam format ini ketika dianalisis menggunakan aplikasi WordStream menghasilkan paket RTP sejumlah 4030 dengan ekspektasi jumlah paket yang diterima dalam 4104. Maka dari itu mengalami loss sekitar 74 paket atau 1,80%. Dapat bisa dilihat di gambar ini adanya semuanya expect lossnya tuh ada 74 lossnya. Baru yang terakhir ada MP3720p, yang dimana dapat dianalisis menggunakan aplikasi WordStream menghasilkan paket RTP berjumlah 4030 dengan ekspektasi jumlah paket yang diterima dalam 4104. Maka dari itu mengalami loss sekitar 74 paket atau 1,80%.
bisa dilihat dari video ini. Gambar di samping ya. Baik, untuk kesimpulannya, pada percobaan streaming yang kami lakukan dapat disampulkan bahwa streaming video dapat dilakukan dengan menggunakan 2 atau lebih laptop menggunakan aplikasi VLC, yang dimana satu laptop digunakan untuk streaming dan laptop lainnya sebagai pengguna atau client dengan menggunakan VLC. Selain itu juga pada streaming video di VLC banyak perbedaan ketika menggunakan QoS yang berbeda, salah satunya adalah kejernihan video streaming. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa saya presentasikan mengenai VLC. Apabila ada kesalahan omongan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.